Bacaan dari kitab kedua Samuel. Waktu itu Absalom putra Daud memberontak. Maka datanglah seseorang kepada Daud, katanya, "Hati orang Israel telah condong kepada Absalom." Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. "Bersiaplah, marilah kita melarikan diri. Jangan sampai kita tidak dapat luput dari tangan Absalom. Pergilah dengan segera, supaya ia tidak dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita, serta memukul kota ini dengan mata pedang." Maka Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis. Ia mengenakan selubung kepala, dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, masing-masing mengenakan selubung kepala, dan mereka mendaki sambil menangis. Ketika Raja Daud sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Daud dan semua pegawainya ia lempari dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu itu mengutuk, "Enyahlah, enyahlah engkau penumpah darah orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan kini menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sungguh, engkau sekarang dirundung malang, karena engkau seorang penumpah darah." Lalu berkatalah Abisai anak Seruya kepada raja, "Mengapa bangkai anjing ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya." Tetapi kata raja, "Tak usahlah campur tangan, hai anak Seruya. Biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan bersabda kepadanya, 'Kutukilah Daud,' siapakah yang akan bertanya, 'Mengapa engkau berbuat demikian?' Kata Daud pula kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, 'Sedangkan anak kandungku saja ingin mencabut nyawaku, apalagi si orang Benyamin ini. Biarkanlah dia, dan biarlah ia mengutuk. Sebab Tuhanlah yang telah bersabda kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalasku dengan sesuatu yang baik, sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini." Demikianlah Daud melanjutkan perjalanan bersama orang-orangnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bangkitlah ya Tuhan, selamatkanlah aku. Bangkitlah ya Tuhan, selamatkanlah aku. Ya Tuhan, betapa banyak lawanku, betapa banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Bangkitlah ya Tuhan, selamatkanlah aku. Tetapi Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku. Engkaulah yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Bangkitlah ya Tuhan, selamatkanlah aku. Maka aku dapat membaringkan diri dan tertidur, dan kemudian bangun lagi,
sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang mengepung aku dari segala penjuru. Bangkitlah ya Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Bangkitlah ya Tuhan, selamatkanlah aku. Haleluya, 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 haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah kita, dan Allah mengunjungi umatnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang danau Galilea, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Orang itu diam di sana, dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya dengan rantai sekalipun. Sudah sering ia dibelenggu dengan rantai, tetapi rantai itu diputuskan dan belenggu itu dimusnahkannya, sehingga tidak ada orang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendekatnya, lalu ia menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari roh orang itu." Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia mohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sekawanan babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, dan biarlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Maka kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dan dari tepi jurang ke dalam danau, dan mati lemaslah di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, mereka menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Orang yang tadinya kerasukan legion itu kini berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan apa yang telah terjadi atas yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya diperkenankan menyertai Yesus. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritakanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan ceritakanlah bagaimana
ia telah mengasihi engkau. Orang itu pun pergi mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hidup keluarga itu unik. Kata unik itu artinya tidak ada duanya. Unik artinya permasalahan keluarga yang terjadi di keluarga lain itu tidak bisa untuk menyelesaikan di keluarga yang lainnya lagi. Manusia itu unik, artinya tidak ada duanya. Jadi mereka mempunyai sifat yang unik, artinya yang tidak ada duanya dari orang-orang yang lain. Maka hari ini kita diajak di dalam permasalahan keluarga seringkali terjadi di dalam hidup. Namun kita tidak berarti harus menyelesaikan, membandingkan dengan keluarga lain. Banyak keluarga-keluarga bertengkar karena seringkali mengatakan, itulah keluarga di sana lebih bagus daripada keluarga kita. Kita tidak bisa. Kita bisa menyelesaikan dan berusaha di antara kita sendiri bagaimana menjadi baik, supaya kita adalah orang-orang yang unik tadi, mempunyai kekasan. Kata khas artinya tidak sama dengan yang lain. Sama yang terjadi dalam kehidupan Raja Daud. Apa yang terjadi? Anaknya Absalom memberontak, ingin menggulingkan kerajaannya. Karena ini adalah sikap Daud yang telah berbuat curang dan berbuat dosa, yang mengambil istri Uria. Maka disitulah akhirnya membawa dampak yang kurang baik. Namun apa yang terjadi? Daud akhirnya harus lari dari kerajaannya bersama imam-imam. Dan waktu dia naik di dalam bukit untuk berdoa, dia akhirnya diusir seseorang namanya Simei. Dia mengatakan, terkutuklah engkau karena engkau telah membunuh darah Saul dan sebagainya. Namun Daud tidak marah. Ada seorang pengawalnya ingin memusnahkan orang yang mengolok-olok, tapi melarang. Biarlah, itu Tuhan memang mengutuk aku. Dari sini kita diajak untuk merenungkan bahwa sabda Tuhan yang harus kita renungkan pada hari ini mengajak kita semua supaya segala permasalahan yang kita hadapi hendaklah harus kita bawa dan kita persembahkan kepada Tuhan. Kita diharapkan menghadirkan Yesus dalam keluarga kita supaya kita menjadi keluarga kudus. Yesus yang akan membimbing seperti yang terjadi orang yang kerasukan setan, yaitu legion tadi. Yesus mencintai dan akhirnya dia menyembuhkan. Namun keluarganya tidak hadir, namun disitulah dia akhirnya ingin mengikuti setelah sembuh, namun dia diharapkan pulang kembali pada keluarganya. Setelah dia mendapatkan Yesus dan mendengarkan Yesus, supaya dia juga mewartakan kepada keluarga dan kampung halamannya. Dan situlah tugas dalam hidup kita supaya kita menghadirkan Tuhan dan kita dapat mengamalkan di dalam kehidupan keluarga kita. Malah sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini supaya menjadi pedoman hidup kita dan kita laksanakan di dalam keluarga kita masing-masing, sehingga sabda Tuhan akan menjadi berkat bagi kita semua. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.